Pemirsa, kita kembali diskusi tentang tema yang luar biasa menariknya, yaitu orang tua durhaka, masih bersama dengan Mbak Badriah juga Mbak Nani. Mbak Badriah, sesuai dengan tugasnya nih ya sebagai anggota komisioner dan sekaligus juga pengasuh pondok pesantren, itu yang paling penting. Sebenarnya tindakan atau perbuatan orang tua yang seperti apa sehingga kita bisa katakan bahwa dia adalah orang tua yang durhaka gitu? Ya. Secara umum bisa kita sebutkan tindakan orang tua yang dengan sengaja melakukan pengabaian terhadap hak-hak dasar anak. Hak dasar anak itu apa? Misalnya dia untuk hidup misalnya, tapi kemudian dengan berbagai cara kemudian orang tua berusaha untuk membunuh anaknya. Itu Al-Qur'an kan juga jelas ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq wala taqtulu auladakum min imlaq. Ada dua ayat di surah Al-An'am itu, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anakmu karena kemiskinan. Jadi orang tua durhaka sesungguhnya kan ada gitu ya. Betul. Terus kalau dia melakukan itu, terus kemudian membunuh itu tidak mesti fisik juga ya. Nah, ya, membunuh karena kemiskinan. Nah, karena kemiskinan lalu kemudian dia membunuh, dan ini sekarang banyak terjadi, misalnya kemudian anaknya dijual sendiri. Trafficking, yang men-traffic adalah orang tuanya sendiri. Saya bahkan menjumpai di satu daerah ada satu fakta bahwa ada seorang orang tua yang merasa menyesal, kok saya punya anak perempuan cuma 2 ya gitu. Coba kalau saya punya anak perempuan 4, saya bisa lebih kaya daripada sekarang. Karena sekarang dengan 2 saja saya bisa menjualnya dan sudah nggak ngapa-ngapain kemudian mendapatkan rezeki dari itu gitu. Ini kan sungguh sangat menyedihkan. Terutama anak perempuan itu ya. Iya, terutama anak perempuan, berarti betul-betul dia menjual anaknya karena alasan kemiskinan. Karena kemiskinan yang sekarang ada, maka dia jual anaknya. Karena itulah ayat ini di surah Al-An'am ini kemudian Allah firmankan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan lakukan apa yang di luar batas yang diperbolehkan oleh Allah, karena itu hanya titipan. Karena yang akan memberi rezeki kamu itu aku, yang akan memberikan rezeki pada anakmu juga aku. Gitu. Jadi jangan kemudian kamu cabut haknya hanya karena alasan kamu merasa miskin. Kemudian di surah Al-Isra mirip, tapi wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anakmu karena kamu takut miskin. Ya, karena kamu takut miskin. Hanya karena takut saja juga. Ya, ini yang kemudian sering dijadikan dalil oleh para ulama untuk mengharamkan keluarga berencana yang terjadi dengan melakukan pembunuhan ya, aborsi yang ilegal. Nah, karena takut miskin kan belum terjadi, belum terjadi gitu. Maka Allah memberikan terusannya, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami Allah, nahnu ternyata Allah dan kamu juga, karena nggak mungkin Allah tiba-tiba rezeki nomplok tanpa orang tuanya usaha. Kami akan memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian gitu. Jadi jangan kemudian karena bayangan-bayangan ketakutan itu kemudian anak yang menjadi korban, atau karena keinginan-keinginan untuk hidup hedonis kemudian anak menjadi korban. Ini sekarang sering sekali terjadi, banyak di kehidupan kita. Anak-anak yatim piatu sosial ya Mbak Nani ya, punya bapak punya ibu tapi mereka seperti nggak berayah nggak beribu begitu. Itu pasti jauh lebih berat buat anak-anak yang seperti itu. Kalau Mbak Nani sendiri bagaimana? Kalau saya melihatnya gini, banyak orang tua yang melihat anak ini ada yang sebagai investasi gitu ya, tadi sudah dicontohkan juga. Jadi anak itu, jadi dia seperti menanam investasi pada anak sehingga mengharapkan balasan suatu saat nanti. Nah, konsep bahwa anak itu adalah titipan Tuhan yang memang harus dijaga, amanah ya. Jadi amanah yang harus dijaga itu harusnya kan dia memberikan kewajiban pada orang tua untuk memberikan hal yang terbaik. Tapi biasanya ada gitu banyak di dalam masyarakat. Atau bukan kebalikannya, jadi kewajiban itu orang tua terhadap anak gitu ya? Iya, kewajiban orang tua untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya. Tapi sekarang di dalam masyarakat, paling tidak di tempat biasanya kami bekerja di daerah-daerah yang miskin, anak ini kemudian yang mempunyai kewajiban terhadap orang tua. Jadi anak harus bekerja sebagai apapun, termasuk misalnya pekerja yang berbahaya dan pekerja yang hak pendidikan dan menjadi pekerja seks bahkan. Jadi misalnya dari satu wilayah di Jawa Barat itu kan anak-anak umur 13 tahun, 12 tahun dijual
untuk dinikahkan dengan orang yang kaya, lalu itu juga nikahnya juga hanya sementara gitu, sebentar saja, hanya untuk beberapa juta rupiah saja gitu. Nah, saya pikir ini adalah orang tua yang durhaka gitu, karena memang mengabaikan hak anak, kemudian melanggar hak-hak anak itu untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak, dan juga memanfaatkan anak. Jadi dia mengeksploitasi anaknya untuk kepentingan dia yang harusnya menjadi tanggung jawabnya. Ini sekarang saya pikir karena kemiskinan banyak sekali terjadi di dalam masyarakat. Selain itu juga yang dijual, betul-betul dijual, artinya dia melahirkan kemudian bayi itu diperdagangkan. Ini kan juga satu fenomena yang sangat luar biasa sekarang di Indonesia, bagaimana anak-anak bayi itu diperdagangkan mungkin untuk diadopsi oleh orang tua dari yang tempat lain yang kita juga nggak tahu seperti apa orang tua itu. Saya pikir ini juga salah satu bentuk kedurhakaan orang tua pada anak. Bahkan bukan diadopsi, Mbak, sering diambil organ tubuhnya. Ada juga, iya. Ada juga yang kalau ini kan kesannya itu terjadi pada keluarga-keluarga yang miskin nih. Tapi tadi itu sebenarnya agak menarik ya. Jadi banyak anak-anak yang justru seperti yatim piatu, tetapi sesungguhnya orang tuanya utuh, dan mereka bisa saja dari keluarga-keluarga yang sangat mapan sebenarnya. Betul. Iya. Tapi Mbak Badriah punya tugas untuk menjawab setelah yang satu ini, Mbak Badriah ya. Pemirsa, masih bersama dengan Alimat dalam program Belajar Islam. Tema kita sangat menarik tentang orang tua durhaka. Kita akan eksplorasi lebih lanjut tema ini setelah yang satu ini.